Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah praktikum komputer akuntansi. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi pembelian. Sebelumnya kita masuk dulu ke Accurate Online-nya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 14 Januari ya. Ini silahkan dibaca dulu. Tanggal 14 Januari perusahaan menerima pelunasan dari CV Utama atas invoice nomor 9789. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri dengan nomor 898990 dan tanggal cairnya 30 Januari. Ya, saudara perhatikan. Nah, ya. Transaksi tanggal 14. Kita masuk ke modul penjualannya. Kita tutup aja. Modul penjualan, kemudian menerima pelunasan, berarti menerima penerimaan penjualan. Kita klik. Ya, kemudian kita isikan dari CV Utama Jaya. Ya. Kemudian dari Bank Mandiri IDR, metode bayarnya cek giro, nomornya diisikan CG 898990, tanggal ceknya 30 Januari ya, 30/01/2019. Kemudian setelah diisikan, karena ini berhubungan dengan transaksi yang sebelumnya, kita ambil. Ya, sudah benar, lanjut. Kemudian jangan lupa kita refresh, hitung nilai pembayaran 11.789. Sudah benar ya? Oke,
Kalau sudah betul, tanggal ceknya dilihat, transaksinya tanggal 22. Ini 22 11 208, tapi tanggal ceknya ini, oh ini ya, tanggal bayarnya tanggal ini. Ganti 14/01/2019. Ini tanggal bayarnya, namun tanggal ceknya ini akan cair tanggal 30 Januari 2019. Oke, kalau sudah bisa disimpan. Selanjutnya kita lihat tanggal 15 Januari. Tanggal 15 Januari ini ada penambahan sales ya, salesman. Bagian marketing yaitu Bapak Andi dengan komisi 3% dengan nilai penjualan 300 sampai 1 miliar. Berarti kita nanti yang pertama akan menambahkan menginput data dari karyawan Bapak Andi ini, kita inputkan, kemudian kita inputkan komisinya sekalian, kemudian kita akan membuat komisi penjualan. Kita masuk yang pertama, berarti ada 2 langkah. Langkah yang pertama kita akan menambahkan sales Pak Andi ya, berarti kita masuk ke Accurate online-nya. Ini kita tutup. Kita masuk ke perusahaan. Kemudian masuk ke karyawan. Nah, masuk ke karyawan, kita akan input ke penjualan baru ya, ke karyawan baru, yaitu sapaannya Bapak. Terus kemudian kita ketik Andi. Posisi tadi apa? Penjual atau salesman ya. Salesman. Kemudian ini setelah diisi, jangan lupa di sini di bagian penjual kita centang ya. Tanggal masuknya berarti kita lihat tanggal masuknya dibuat tanggal 15 Januari. Nah, jangan lupa ya, penjual dicentang. Kalau tidak dicentang, ini nanti tidak ada pembedaan Pak Andi ini sebagai karyawan biasa. Jadi jangan lupa nanti dicentang. Oke. Kalau sudah, berikutnya ini kalau sudah untuk sementara untuk penginputan Pak Andi sebagai salesman ya. Yang cukup diisi hanya di datanya ini. Namun kita lihat coba alamatnya. Kalau ada bisa diisikan. Kemudian pajak penghasilan ini sementara tidak diisikan. Kemudian rekening gaji juga nanti ini sementara tidak ada keterangan, tidak perlu diisikan. Berarti yang diisi cukup di karyawan ya. Nama, posisi jabatan, kemudian penjual dicentang. Ya. Kalau sudah bisa disimpan. Berikutnya kita akan mengisi yang kedua, kita akan menginput komisi penjualan. Dimulai dari penjualan, kita masuk ke modul penjualan, kemudian komisi penjualan. Oke, kita masuk nama perhitungan komisi. Namanya dikasih nama komisi 3%. Komisi 3% berlaku untuk semua ya. Kemudian untuk semua diberikan untuk penjual urutan yang pertama, komisi berlaku untuk semua barang, kemudian semua pemasok dengan ketentuan di sini nilai penjualan ya. Nilai penjualan antara
300 juta. 300 juta sampai dengan 300.000 sampai 1 miliar. Rp300.000 sampai 1 miliar. Oke. Kemudian tadi akan mendapat komisi sebesar, kita isikan nominalnya saja 3%, ya kan, dari nilai penjualan. Kalau sudah, berarti kita simpan. Pada prinsipnya untuk tanggal 15 ini, ya, tanggal 15 ini kita hanya menginput data baru, yaitu tambahan salesman Pak Andi, dan membuat atau menginput komisi penjualannya. Kalau sudah, bisa kita tutup. Berikutnya kita masuk ke tanggal 16. Tanggal 16, di sini Pak Andi berhasil menjual barang secara tunai, ya, kepada CV Utama Jaya dengan detail. Di situ bisa lihat di modul, barang dikeluarkan dari gudang depan, kemudian atas penjualan ini mendapat diskon faktur 2%. Uang diterima melalui transfer bank mandiri. Kita masuk yang pertama di sini, ya, masuk ke modul penjualan, ya, penjualan, kemudian faktur penjualan. Kita isikan, pilih CV Utama Jaya. Tanggalnya kita isi tanggal 16 Januari. Kemudian kita cari barangnya, ya, meja kerja. Meja kerja, jumlahnya 10 pieces, harganya kita pakai harga yang otomatis dari Accurate, ya. Bedanya di sini dengan yang sebelumnya adalah ini mengisikan Andi, ya, mengisikan Andi, ya. Kita cek lagi dari gudang depan, ya. Sebetulnya gudang ini kita abaikan dulu, nanti kita akan ganti bersama-sama, ubah bersama-sama bisa. Kalau sudah, lanjut meja kerja, ya. Lanjut cari lagi meja bundar. Sepuluh Pak Andi depan, ya. Lanjut cari lagi meja kaca.
Oke, pastikan jumlahnya 13, 1, 4, 5 sebelum ada diskon faktur. Kita cek lagi, ubah gudangnya ada di depan. Kemudian di sini diskon fakturnya kita isikan jumlahnya. Diklik aja prosentasenya 2. Lanjut. Berarti 239 diskonnya. Jumlahnya 12.882 ya. Ini proses yang pertama, proses penginputan ya, penginputan barang. Proses berikutnya di sini karena menjual secara tunai, kita akan melakukan proses penerimaan pembayaran. Berarti jangan disimpan dulu. Kita masuk ke proses, kemudian pembayaran. Nah, kita cari. Nah, di sini secara otomatis kita tinggal membayar, tanggalnya diganti 16/01/2019. Kemudian metode bayarnya adalah transfer bank mandiri, IDR. Tanggal bayarnya sudah diganti. Ya. Kalau sudah, kemudian hitung nilai pembayaran. Ya, hitung nilai pembayaran. Saudara lihat nilai pembayaran dengan faktur pembayaran sudah sesuai. Ya, kalau sudah berarti kita simpulkan nomor 16 ada 2 proses ya, proses penginputan, proses penerimaan pembayaran. Kalau sudah bisa disimpan. Berikutnya, ini ada kuis yang keempat. Silahkan nanti saudara screenshot hasilnya, saudara cantumkan di sunan hasil screenshot saudara. Kalau hasil screenshot saudara sudah betul, nanti akan menunjukkan berapa komisi salesman atas transaksi ini. Ya, coba kita lihat. Kita tutup dulu. Kita masuk ke daftar laporan, kemudian daftar laporan, kemudian kita lihat tenaga penjual. Tenaga penjual kita lihat ya, ringkasan komisi dihitung per faktur, rincian komisi ini ringkasan komisi, bukan rincian ya, ringkasan komisi dihitung per faktur ya. Januari ganti, difilter tahunnya tahun 2019, tampilkan ya. Kalau sudah benar ya, nilainya di sini nanti dibesarkan ya, dibesarkan biar pada saat di screenshot ini jelas ya. Andi mempunyai komisi sebesar 351.330. Kita coba screenshot. Kuis yang keempat ini ya. Nah, jangan lupa tadi ini ringkasan ya, ringkasan komisi dihitung per faktur ya,
dihitung per faktur. Ya, isinya kalau saudara sudah sesuai, isinya seperti ini. Oke, kita lanjut tanggal 17 ya. Tanggal 17 Bapak Andi berhasil menjual barang kepada PT Santosa secara kredit dengan detail ini. Menjual meja kaca, barang dikeluarkan dari depan, untuk faktur langsung dikirim ke PT Santosa oleh kurir perusahaan dan sebagai gantinya perusahaan menerima bukti tukar faktur. Ya, berarti kalau kita perhatikan di sini kita diminta untuk mengaktifkan fitur tukar faktur pada menu preferensi. Kemudian nanti diminta untuk input tukar faktur. Kita coba lihat di preferensi ya. Kita masuk yuk ke preferensi. Ini ditutup aja. Pengaturan preferensi. Ya. Di sini kita lihat di penjualan ini belum ada fitur tukar faktur ya. Tukar faktur berarti kita perlu mengaktifkan fitur tukar faktur. Caranya ya, kita lihat di modul. Kita bisa melakukan aktifkan fitur tukar faktur terlebih dahulu bisa, atau yang kedua saudara bisa menginput faktur penjualan terlebih dahulu juga bisa. Silahkan mana yang paling mudah saudara kerjakan dulu. Nomor 1, aktifkan fitur dulu, baru menginput boleh, menginput dulu, baru nanti mengaktifkan fitur dan input tukar faktur. Ya, kita coba mengerjakan untuk yang input faktur penjualan terlebih dahulu. Kita masuk ke modul penjualan. Ya, modul penjualan, kemudian faktur penjualan. Ya, faktur penjualan, kita masuk ke sini. PT Santosa. PT Santosa ya, tanggalnya kita lihat tanggal 17 Januari. Oke. Kemudian karena ini tidak ada hubungannya, berarti kita cari ya, kita isikan ya. Meja kaca. Meja kaca sebanyak 23. Oke, kita isikan dulu ya. Tanggal PT Santosa. Ini sudah, kalau sudah bisa disimpan. Ini kita melakukan input faktur penjualan. Kalau kita kemudian kita mengaktifkan, karena ini kan berikutnya ada transaksi tukar faktur. Kita aktifkan dulu fitur tukar faktur. Berarti dimulai dari pengaturan, referensi, ya. Kemudian fitur
di fitur penjualan. Tukar faktur, kita klik, kita centang ya. Tukar faktur, kita centang. Berikutnya, ini kan kita sudah mengaktifkan, kita simpan. Berikutnya, kita lakukan yang ketiga, proses yang ketiga yaitu input tukar faktur. Berarti kita mulai dari sini, karena sudah di input sebelumnya, kita ambil, kemudian kita pilih ya. Sorry. Kita input tukar faktur ya. Mulai dari ini kita penjualan, kita masuk ke modul penjualan. Kemudian ini kita tadi kan tidak ada karena sudah diinput, ini sudah muncul tukar fakturnya. Tukar fakturnya. Kemudian tanggalnya tanggal 17. Oke, tanggalnya diisi, jatuh temponya ini dibiarkan dulu. Nanti kita akan melihat otomatis secara sistem di sini jatuh temponya tanggal berapa. Ya, kemudian ambil kita memilih PT Sentosa ya, PT Sentosa yang tanggal 17 berarti ini. Yang lainnya berarti centangnya dihilangkan. Kita ambil hanya yang PT Sentosa saja yang tanggal 17. Lanjut. Di sini setelah ini kita lihat, coba kita klik. Nah, jatuh temponya tanggal 16 bulan 2 ya, bulan 2. Ya, lanjut, berarti kita isikan di sini tanggal 16 Oke. Ya. Jatuh temponya sudah diisikan. Berarti ini sudah otomatis akan mencetak faktur ini untuk diberikan atau ditukarkan dengan faktur milik PT Sentosa. Ini sudah 948750, tanggalnya dicek, tanggal tukar, jatuh tempo, tanggal dokumennya ini. Kalau sudah bisa disimpan. Berikutnya tanggal 20, kita baca dulu tanggal 20. Tanggal 20 ini perusahaan mendapatkan klaim barang rusak. Berarti ini klaim barang ya. Klaim barang dari PT Sentosa atas meja kaca sebanyak 1 PCS ya. Dan meja itu dimasukkan ke gudang depan. Nantinya kita akan mengaktifasi fitur ya, mengaktifasi fitur klaim pelanggan. Kalau yang dulu pada saat pembelian kan kita mengaktifasi klaim pemasok, karena kita ini di fitur penjualan, berarti nanti kita akan mengaktifasi klaim pelanggan ya. Sebetulnya sudah saya jelaskan di awal, hampir sama pemberlakuannya klaim
dengan retur ya. Tapi kalau retur itu akan mengurangi piutang, tapi kalau klaim ini perusahaan tidak akan mencatat pengurangan. Kalau ini klaim pelanggan berarti tidak akan mengurangi piutang, namun nanti akan mengganti pengembalian itu dengan barang yang sama. Bedanya di situ. Ya, kita mencoba yang pertama, kita aktifasi fitur klaim pelanggan. Ya. Tanggal jatuh tempo. Tanggal tukar, tanggal jatuh tempo. Oh, ini 2000. Nah, kita lihat. Belas 2 2019. 16/2 2000. Oh, ini 2019. Gini ya, simpan. Nah, oke, ini kita tutup aja. Berikutnya, yuk kita aktifkan fitur klaim pelanggan. Kita masuk ke fitur penjualan. Masuk ke ini ya, pengaturan. Preferensi. Nah, masuk ke fitur, kemudian penjualan, kita centang klaim pelanggan. Ya, setelah itu kita masuk ke akun perkiraan. Kita kan ini sudah klaim. Terus tadi di situ ada keterangan men-setting selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Berarti kita masuk ke akun perkiraan, ke persediaan, kemudian klaim pelanggan di sini selisih nilai persediaan masuk ke beban pokok penjualan. Ini secara otomatis sudah ada. Kemudian kita klaim yang berikutnya di situ persediaan klaim dengan akun persediaan barang klaim. Berarti kita cari persediaan barang klaim. Nah, berarti kita men-setting akun perkiraan pada persediaan di sini, klaim pelanggan. Kalau kemarin kan kita klaim pemasok, di sini kita akan men-setting klaim pelanggan mencatat selisih nilai persediaan pada beban pokok penjualan sudah otomatis. Mencatat persediaan klaim ini dengan persediaan barang klaim kita setting terlebih dahulu. Ya, ini sudah. Kalau sudah, berarti bisa kita simpan. Nah, kalau kita sudah mengaktifkan fitur klaim pelanggan, berikutnya kita akan menginput transaksinya. Berarti kita masuk ke penjualan, kemudian nah ini klaim pelanggan sudah muncul. Klaim pelanggan kita isikan tipe klaim. Berarti karena kita menerima klaim dari PT Sentosa, berarti tipe klaimnya adalah terima barang dari PT Sentosa. Tanggalnya kita isi tanggal 20. Tanggalnya hati-hati ya. Kadang itu kita otomatis di sini tanggal 2020. Kadang kalau
tidak kita teliti, kita lanjutkan aja, munculnya 2020. PT Sentosa, ya. Ini kita cari meja kaca yang diklaim, ya. 1 diambil dari gudang depan, gitu. Depan, lanjut, ya. Klaim meja kaca 1 diambil dari gudang depan, kemudian kita isikan keterangannya. Kenapa itu ya? Cacat ya. Cacat pada kaca. Oke. Tanggalnya 20. Oke, kalau sudah di sini bisa disimpan. Meja kaca ya, meja kaca. Simpan. Oke, kalau kita coba mau melihat data, ini klaim ya. Klaim, melihat rincian jurnalnya. Nah, persediaan barang bertambah ya. Kemudian ini persediaan barang klaim 85. Oke ya. Berarti sudah. Kalau sudah tadi sudah disimpan, kita tutup aja. Kita lanjutkan tanggal 21. Perusahaan mengirim meja kaca kepada PT Sentosa. Nah, tadi perusahaan menerima klaim, kemudian klaim yang diterima itu barangnya diganti lagi. Berarti kan perusahaan mengirimkan meja kaca kembali yang masih garansi. Ya. Oke, kita masuk di sini di penjualan, modul penjualan, kemudian masuk ke klaim pelanggan, ya, klaim pelanggan, kemudian tipe klaim kita kirim barang, cari, nah ini barang yang telah diklaim meja kaca 1 PCS, lanjut, ya, tanggalnya tanggal 21/01/2019. Oke, ya. Oke, kalau sudah 21 simpan. Nah, kita lihat di sini, coba diklik. Nah, berarti diterima, kemudian barang diterima, kemudian dikirim pada tanggal 21 atas klaim ya, atas klaim. Oke, kita tutup. Berikutnya tanggal 22 Bapak Andi mengirimkan penawaran. Ini hampir sama, penawaran penjualan, tapi perbedaannya ada Bapak Andinya ya. Kita masuk ke penjualan, penawaran penjualan ya, ke CV Berkah Abadi. Tanggalnya tanggal 19, meja bundar.
Tidak ada keterangan diskon ya, 30 penjual Andi. Lanjut lagi persegi. Meja persegi jumlahnya 20. Bapak Andi ya. Meja kaca. Jumlahnya 30 UPCS. Oke. Andi lanjut. Kita cek ya. 30 meja bundar, 20 meja persegi, 30 meja kaca dengan jumlah 32725. Tanggalnya 22 Januari 2019 ya. Karena ini belum ada proses apapun karena baru penawaran, cukup kita simpan. Oke. Kita tutup. Tanggal 23 Januari atas barang yang ditawarkan ini menerima pesanan ya, pesanan. Oke. Kita isikan di sini masih di modul penjualan, kemudian pesanan penjualan. Pesanan penjualan dipesan oleh CV Berkah Abadi, tanggalnya tanggal 23 Januari 2019 ya. Kemudian ambil karena sudah ada data sebelumnya, ambil penawaran. Oke. Ambil penawaran ya. Lanjut. Berikutnya di situ ada keterangan nomor PO, berarti info lainnya nomor PO 0119 ya, atas penawaran penjualan tanggal 22 ya. Tanggal pengiriman sambil kita lihat, tanggal pengirimannya akan dikirim tanggal 24 ya. 24/01/2019. Oke, sementara seperti ini ya. Oke, diskon tidak ada diskon ya. Oke, kalau sudah nilainya 32725. Kalau sudah disimpan. Sebetulnya ini tidak usah disimpan dulu. Tidak usah disimpan karena proses berikutnya ini berkaitan dengan tanggal berikutnya berkaitan dengan proses tanggal 23 kalau kita lihat ya. Sebetulnya silahkan saudara tidak perlu menyimpan tapi langsung memproses atau disimpan dulu baru diproses seperti biasa juga bisa. Kita masuk ke penjualan, pengiriman barang dan lain sebagainya ya. Kita mencoba yang baru karena ini berkaitan. Kita langsung ya, jangan ditutup ya. Pesanan penjualannya kita langsung masuk ke proses. Proses pengiriman. Nah, proses pengiriman kita tunggu diproses. Nah, kita ubah tanggalnya tanggal 24. Nah, ini sudah ya. Namun ada yang berubah.
Kenapa? Ternyata pengiriman barangnya ini tidak keseluruhan, hanya sebagian. Berarti kita di sini ya diganti. Ini diganti 15 kuantitinya ya, depan. Lanjut. Kemudian meja persegi diganti 20. Sama tetap ya. Lanjut. Kemudian meja kaca diganti 15. Ini depan. Lanjut. Memastikan aja udah depan semua udah. Nah, berarti prosesnya pengiriman barangnya ini ternyata tidak semuanya, tapi dikirim hanya sebagian 15, 20, 15. Berarti baru penawaran, kemudian penerimaan pesanan, pengiriman pesanan sebagian. Oke, kalau sudah bisa disimpan. Oke ya. Selamat mencoba, terima kasih atas atensinya. Saudara silahkan kerjakan sampai tanggal 24 Januari 2019 dan jangan lupa untuk kuis yang keempat nanti saudara unggah di Sunan. Jangan lupa screenshotnya yang jelas ya diperbesar. Ya, saya akhiri sampai di sini. Selamat siang atau selamat sore, selamat malam. Semoga saudara sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.